Hadirin sekalian jemaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang bahagia di sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Kembali kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sembari menunggu datangnya saat berbuka puasa tiba. Dan kita masih akan membahas seputar kejadian di tahun ke-8 Hijriah, yaitu wabil khusus setelah peperangan Hunain, di mana kita sudah membahas sebelumnya. Setelah Nabi SAW menaklukkan Mekah, ya, kemudian ada sebagian orang-orang musyrik di Mekah yang tidak menerima dengan hal tersebut dan masih mencoba untuk menggoyahkan, menyerang kedudukan Nabi SAW. Mereka berkumpul dan kemudian mereka menyerang Nabi SAW dan terjadilah peperangan Hunain, di mana pasukan Rasulullah saat itu begitu banyak, pasukan yang terbanyak dalam sejarah beliau. Karena selain orang-orang Ansar dan Muhajirin, ikut juga pada peperangan tersebut orang-orang Mekah dan sebagian orang-orang Quraisy lainnya yang baru masuk Islam. Sehingga di awal sehingga di awal mereka merasa bangga dengan jumlah yang mereka miliki, jumlah pasukan yang mereka miliki. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur bahwa sebelumnya mereka akan terkalahkan dulu di perang Hunain, namun kemudian kondisi berbalik. Allah membantu Nabi SAW dan para sahabatnya sehingga akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan Hunain tersebut. Dan kondisi sebagian pasukan Nabi SAW yang baru masuk Islam ini kemudian ternyata menimbulkan beberapa permasalahan. Masalah sebelum berangkat, ya, tadi berbangga-bangga diri, di mana ini tidak dilakukan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar. Demikian pula kemarin sudah kita bahas, ya, sebagian dari mereka ketika melewati sebuah tempat, di mana di tempat tersebut ada sebuah pohon, namanya pohon Zatu Anwar, yang pohon tersebut digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menggantungkan senjata mereka, dengan tujuan mencari keberkahan dari pohon tersebut, sehingga kalau berperang senjatanya digantungkan di sana nanti akan menang, senjatanya akan berkah sehingga akan bisa mendapatkan kemenangan. Sebagian orang-orang pasukan kaum muslimin yang bersama Nabi meminta agar Nabi SAW membuat pohon seperti itu sehingga mereka juga bisa menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka Nabi SAW terkejut dengan hal tersebut dan mengajarkan kepada mereka bahwa yang seperti itu bisa merusak tauhid seseorang, bisa merusak akidah, ya, karena menggantungkan diri nantinya bukan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada pohon-pohon, pada batu-batu dan apapun makhluk, ya, yang ini bisa membuat akidah seseorang rusak, tauhid seseorang rusak. Dan demikianlah, ya, karena mereka baru masuk Islam dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ada pada mereka. Maka demikian pula nanti akan kita bahas beberapa permasalahan dalam pembagian ghanimah perang Hunain. Di antara peperangan yang menghasilkan ghanimah yang banyak adalah perang Hunain. Nanti juga selain ada ghanimah ada fa'i. Fa'i ini adalah harta rampasan perang juga, akan tetapi tanpa peperangan. Mereka kabur lebih dahulu. Dan perang Hunain, peristiwa-peristiwa setelahnya ada yang seperti itu, ada fa'inya dan ada ghanimahnya. Ya. Maka beberapa hal yang terjadi setelah perang Hunain kita akan coba membahasnya. Yang pertama, masuk Islamnya Malik bin Auf. Ya, masuk Islamnya Malik bin Auf, yang tidak lain dan tidak bukan dialah orang yang mengobarkan peperangan Hunain ini, ya. Masya Allah, setelah itu masuk Islam, ya, setelah itu justru dia sendiri masuk Islam. Dialah orang musyrik yang mengobarkan peperangan ini dan tidak terima dengan
dengan kenyataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menduduki Mekah, berhasil menguasai kembali kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Kemudian dia merancang peperangan ini, mengumpulkan orang-orang musyrik yang masih setia kepada agamanya, ya, kemudian melancarkan peperangan Hunain ini. Namun kalah, ya, kalah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang orang ini, tentang Malik bin Auf ini, ya, pemimpin perang Hunain ini. Yang kita tahu kemarin mereka kabur ke Taif, mereka stay atau tetap di gerbang atau di di benteng Taif yang sulit dikalahkan, tapi Nabi SAW meninggalkan begitu saja. Ya sudahlah, biar ditinggalkan, dan mereka pun tidak akan berbuat macam-macam setelahnya. Maka Nabi SAW ya, kepada orang-orang mengatakan, akhbiruhu, kabarkan kepada Malik bin Auf, kalau ada yang tahu kabarkan kepadanya, annahu idza atani musliman radattu alaihi ahlahu wa malahu. Kalau dia datang kepadaku dalam keadaan Islam, ya, mau masuk Islam, aku akan mengembalikan hartanya dan keluarganya yang ditawan. Masya Allah, ya, padahal dialah yang mengobarkan peperangan Hunain ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, sampaikan pesan ini kepadanya, kalau dia mau masuk Islam, datang ke sini masuk Islam, akan dikembalikan harta dan anak-anak dan keluarganya yang ditawan. Masya Allah. Dan benarlah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah aku mengutus engkau melainkan, kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan ini di antara rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi peperangan. Ya. Mungkin kalau sebagian orang sudah, yang ada bagaimana caranya agar, ya, dia sudah mengobarkan api peperangan dengan kita, yang ada bagaimana agar habis-habisnya orang tersebut. Ya. Nanti hartanya dihabiskan, tawanannya semuanya diambil semuanya. Bagaimana caranya agar demikian? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui mereka tidak akan menyerang, kalaupun ditinggalkan, Nabi tinggalkan mereka. Bahkan ketika sudah itu Nabi SAW sampaikan, kalau dia mau datang dalam keadaan berislam, ya, maka akan aku kembalikan hartanya dan keluarganya. Dan Masya Allah, berita ini sampai pada Malik bin Auf. Dia pun datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan kemudian menyatakan keislamannya, ya, Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepati janjinya. Beliau adalah orang yang tidak mengingkari janjinya. Kalau mengatakan A, ya A, mengatakan B, ya B. Maka beliau kembalikan hartanya Malik bin Auf, kembalikan keluarganya yang ditawan, bahkan beliau memberikan 100 ekor unta kepada Malik bin Auf. Ya, 100 ekor unta diberikan kepada Malik bin Auf. Ya, maka Masya Allah, kembali Malik bin Auf dalam keadaan girang, dan kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan Malik bin Auf untuk tetap memimpin kaumnya, ya, tetap memimpin sukunya, sehingga sukunya dia tetap menjadi pemimpin sukunya, pemimpin kabilahnya. Maka masuk Islamlah Malik bin Auf, dan dalam sejarah baik keislamannya setelahnya. Kemudian ini pembagian fa'i, ya, ada ghanimah, ada fa'i. Ghanimah harta rampasan perang, ada perangnya. Kalau fa'i tidak ada perangnya, ya, tidak ada perangnya. Adapun ghanimah nanti pembagiannya diserahkan kepada Rasulullah, namun semua yang ikut dalam peperangan mesti mendapatkan bagian, begitu. Bagaimana baginya nanti diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fa'i ini tanpa perang, baginya semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Mau ngasih siapa itu diserahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri baik ghanimah maupun fa'i berhak mendapatkan 20% dari harta ghanimah atau harta fa'i. Ya, maka setelah membagi ghanimah, tadi ghanimah adalah yang dengan peperangan, ya.
Rasulullah SAW masih dikejar-kejar sebagian orang untuk meminta harta fai'nya. Ya, padahal itu hak dan kewenangan Nabi. Tadi kita katakan bahwa mereka banyak yang baru masuk Islam, sehingga sebagiannya kurang beradab kepada Nabi SAW. Sampai dibuntuti gitu ya, Rasulullah SAW dibuntuti, kemudian terdesak, bahkan sorban beliau tersangkut sebuah pohon. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ketika itu kepada mereka, "Raddu alayya ridai," kembalikan kepadaku sorbanku. Suruh diambilkan. "Ayyuhan nas, fa wallahi law kana li adadu syajari tihamati na'am laqasamtuhu alaikum thumma la tajiduni bakhilan wala jabbanan wala kadzaban." Kata Nabi SAW, "Demi Allah, wahai manusia, seandainya aku masih memiliki adada syajari tihamah, sebanyak duri-duri di gunung Tihamah." Pohon ada durinya di gunung Tihamah, pohon-pohon kaktus seperti itu ya. Na'amun, hewan-hewan ternak, laqasamtuhu alaikum, aku akan bagikan kepada kalian semuanya. Tsumma la tajiduni bakhilan wala jabbanan wala kadzaban, dan kalian tidak akan mendapatkan aku sebagai orang yang bakhil atau orang yang pengecut atau orang yang pendusta. Nabi sampaikan ini kepada mereka, ya, aku bukan seorang yang bakhil sehingga aku tidak mau membagi-bagikan fai kepada kalian, tapi tunggu waktunya. Ya, tunggu waktunya. Nabi pun sedang mempertimbangkan siapa yang harus diberikan fai tersebut. Dan beliau bukan seorang kadzab, bukan seorang pendusta yang kemudian menyelewengkan harta tersebut. Harta fainya katakanlah ada 100, kemudian dibilang hanya ada 50 misalnya. Ya. Dan beliau bukan seorang yang pengecut, takut untuk menghadapi orang-orang, tidak demikian. Ya, maka Nabi SAW mengatakan itu kepada mereka, dan setelahnya Nabi SAW membagikan fai tersebut kepada pembesar-pembesar Quraisy yang pada waktu itu baru saja masuk Islam. Yang sebagian mereka ikut peperangan, sebagian mereka tidak ikut dalam peperangan Hunain tersebut, dibagikan. Ya, dan ini termasuk diantara mu'allaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf itu secara bahasa artinya mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya didekatkan, sedang ditarik hatinya agar kokoh keislamannya, agar baik keislamannya, agar dia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan begitulah mereka, diantaranya Nabi berikan fai ini, harta fai ini. Dan mereka pun kalau dalam fikih zakat, diantara kelompok yang berhak mendapatkan zakat, yakni mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang didekatkan hatinya. Ya, jadi inilah yang dimaksud mu'allaf dalam pembagian zakat mal mobil khusus. Maka tidak disebut mu'allaf dalam zakat mal ini kalau sudah lama masuk Islam dan alhamdulillah sudah baik Islamnya. Maka bukan ini yang dimaksud. Dia mu'allaf dalam bahasa kita. Ya, kalau bahasa kita kan semua yang dulunya non muslim kemudian masuk Islam disebut mu'allaf. Ya. Sebagian mu'allaf ada yang alhamdulillah banyak, bahkan yang kemudian istiqomah, yang rajin mengerjakan ibadah, rajin pengajian dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak. Ya. Sebagian mu'allaf yang baru punya banyak problem dengan keluarganya, problem dengan tetangganya, problem dengan agama sebelumnya, pendeta-pendetanya dan yang lainnya. Ya, maka yang seperti inilah yang disebut dengan mu'allafati qulubuhum, orang yang didekatkan hatinya. Inilah yang berhak mendapatkan harta atau bagian dari zakat mal. Adapun yang pertama tidak. Kalau mu'allaf yang model pertama, yang sudah lama, sudah kemudian alhamdulillah istiqomah, bukan yang seperti itu. Ya. Kecuali kalau dia masuk pada asnaf yang lain, misalnya dia juga fakir atau miskin, atau dia juga misalnya seorang dai, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia misalnya seorang yang terlilit hutang, ya. Kecuali dia dapat asnaf yang lainnya. Ini pembagian fai.
Tadi kita katakan banyak di antara mereka yang baru masuk Islam, sehingga pembagian ghanimah ini menjadi permasalahan, ya. Karena seperti itu. Adapun orang Muhajirin dan Ansor, semuanya terserah gimana Rasulullah. Terserah gimana Rasulullah. Semua mereka seperti itu, ya. Sebagian orang Ansor merasa cemburu, ya. Sebagian orang Ansor merasa cemburu ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan perang baik ghanimah maupun fa'i kepada banyak orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Maka sebagian mereka mengatakan, laki ya Rasulullah qaumahu. Ya sudah, Rasulullah sekarang sudah bertemu lagi dengan kaumnya. Ya, mereka diperhatikan dengan perhatian yang besar, kita sekarang sudah tidak diperhatikan lagi. Sampai perkataan ini kepada Nabi SAW. Ya, sampai perkataan ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberitahu kepada Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan orang-orang Ansor, ya, untuk mengumpulkan orang-orang Ansor, untuk mengumpulkan mereka semua yang ikut. Ini orang Ansor di Madinah, ini kejadiannya dekat-dekat Mekah, karena masih setelah Fathul Mekah, ya. Nabi SAW mengatakan, fajma' qaumakari, kumpulkan kaummu untukku. Maka mereka pun berkumpul di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, ma hadithun balaghani ankum alam atakum dulalan fahadakumullahu bi wa fuqara fa'agnakumullahu bi wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum bi. Kemudian Nabi SAW bertemu mereka dan beliau pun mengatakan kepada orang-orang Ansar, sungguh telah sampai perkataan kalian kepadaku. Bukankah aku telah mendatangi kalian, ya, dalam keadaan dan merasakan kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah aku dulu datang kalian alam atakum dulalan fahadakumullahu bi, bukankah dulu aku mendatangi kalian dalam keadaan dulan, dalam keadaan sesat, kalian dalam keadaan sesat, fahadakumullahu bi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan kalian karena aku, ya. Bukankah aku dulu datang kepada kalian dalam keadaan kalian miskin, maka Allah membuat kalian berkecukupan karena aku. Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian karena aku. Ya, Nabi menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang Ansar dahulu. Mereka semua tersesat, tidak paham agama, tidak paham din, tidak paham bagaimana kehidupan yang baik, sebagaimana orang-orang jahiliyah yang lainnya. Maka Nabi datang pada mereka, memperbaiki tatanan masyarakat, ya, yang kemudian membuat baik masyarakat Ansar, masyarakat Madinah. Dahulu Nabi SAW datang mereka dalam keadaan miskin. Nabi bersama mereka, berperang bersama mereka. Akhirnya mereka mendapatkan berbagai macam ghanimah, harta rampasan perang dan lain sebagainya. Sehingga mereka pun akhirnya berkecukupan setelah itu, dalam keadaan berkecukupan sekali. Ya, bahkan Madinah menjadi pusat kota, pusat pemerintahan Nabi SAW. Dan demikian pula mereka dahulu berpecah belah, sama seperti orang-orang jahiliyah yang lainnya. Ada suku Aus dan Khazraj di Madinah yang sering berperang. Ya, kemudian Nabi datang. Kemudian hanya mereka semua bersatu, ya, dalam kepemimpinan Nabi SAW. Maka Nabi mengingatkan mereka dengan semua hal tersebut. Ya. Maka mereka pun mengiyakan. Ya, demikianlah memang yang yang ada. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi lu'ati minad dunya ta'alaftu biha qauman liyuslimu wa waqatum ilayya islamakum. Bukankah atau masihkah tersisa rasa cinta terhadap dunia yang sebesar kelingking, wahai orang-orang Ansar? Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'alaftu biha qauman liyaslimu.
Aku ingin mendekatkan sebuah kaum agar mereka betul-betul masuk Islam. Nabi sampaikan juga, kenapa Nabi jor-joran membagikan harta ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Karena beliau menginginkan bahwa orang-orang tersebut baru masuk Islam. Beliau menginginkan keislaman mereka kuat. Liyaslimu wa waqaltum ilayya islamakum. Adapun keimanan kalian, keislaman kalian, aku sudah mempercayainya. Tidak akan goyah gara-gara dunia. Tidak akan tidak akan hilang gara-gara dunia. Mereka berjuang bersama Nabi, kaum muhajirin, kaum ansar, mengorbankan, sebagian mereka sudah mengorbankan jiwa mereka, anak-anak mereka, harta mereka, semua bersama Nabi SAW. Ya, maka Nabi betul-betul mempercayai pada mereka, dan Nabi mengingatkan hal tersebut. Dan Nabi jor-joran mengatakan alasannya tadi untuk mendekatkan hati mereka, orang-orang yang baru masuk Islam ini, agar mereka teguh, agar mereka masuk Islam dan baik keislaman. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadih laulal hijrah lakuntu umara'an minal ansar. Kata Nabi SAW, wahai kaum Ansar, seandainya bukan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya bukan karena hijrah, ya, niscaya aku sudah menjadi bagian dari kaum Ansar. Walau salakan nasu sya'ban wa salakatil ansaru sya'ban la salaktu sya'bul ansar. Kalau ada kaum yang ikut satu jalan dan orang Ansar ikut jalan yang lain, saya, kata Nabi, akan ikut jalannya orang-orang Ansar. Untuk menunjukkan bagaimana Nabi SAW betul-betul berada bersama orang-orang Ansar. Tidakkah kalian ridha, tadi sebelumnya, ya, tidakkah kalian ridha mereka pulang membawa kambing dan onta, dan kalian orang-orang Ansar pulang bersama Rasulullah? Ini syarat bahwa Nabi akan kembali ke Madinah. Nabi tidak akan terus stay di Mekah terus, walaupun sudah menaklukkan kota Mekah, dan walaupun itu kota asal Nabi SAW. Beliau akan kembali ke Madinah bersama orang-orang Ansar. Ya. Kemudian Nabi mendoakan orang-orang Ansar, Allahumma arham Ansar wa abna al-Ansar wa abna al-Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah mereka, rahmatilah anaknya anak mereka, rahmatilah anak mereka, rahmatilah anaknya anak mereka. Ya, maka Masya Allah, mereka pun menangis hal tersebut, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian mereka pun menerima, puas dan ridho dengan keputusan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun pergi dari majlis tersebut, dan mereka pun bubar. Ya, mereka pun bubar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara permasalahan lain dalam pembagian ghanimah yang terjadi setelah perang Hunain ini, ada orang-orang yang di sana menganggap Rasulullah SAW tidak adil dalam membagi ghanimah. Dia sudah mendapat ghanimah dan menganggap Rasulullah SAW tidak adil ketika mendapat atau membagikan ghanimah. Ketika Nabi membagi ghanimah, ada orang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Ya, seruan yang bagus, ya, perkataan yang bagus, nyuruh berbuat adil. Tapi dia mengatakan kepada Rasulullah, orang yang paling adil, karena apa yang dilakukan Nabi dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam rangka mencerca Nabi SAW. Ya, dalam rangka menuduh Nabi SAW tidak adil. Ya, maka Rasulullah mengatakan, wailak, celaka engkau, illam akun adil faman a'dal. Kalau bukan aku yang berbuat adil, siapa yang berbuat adil? Sungguh aku akan merugi di hadapan Allah jika aku tidak berbuat adil. Ya, Nabi menyampaikan kepada dia dan kepada yang lainnya bahwa apa yang beliau bagikan sudah berdasarkan wahyu dan berdasarkan keadilan. Maka ketika melihat situasi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, kita tahu bagaimana Umar ini betul-betul orang yang siap membela
lahir batin dengan Nabi SAW, ya, sempat minta izin, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini, kata Umar bin Khattab. Ya, biarkan aku penggal leher orang munafik ini, macam-macam sama engkau. Nabi SAW melarang, jangan sampai nanti aku berlindung kepada Allah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai orang-orang nanti mengatakan bahwa aku telah membunuh sahabatku. Ya, apalagi ini kondisi orang-orang justru sedang ingin didekatkan hatinya oleh Nabi SAW. Ya, dan masya Allah, beliau adalah orang yang peka dengan realitas sosial, ya, kondisi-kondisi yang ada. Beliau tidak ingin dalam seperti itu, ketika justru beliau ingin menarik hati seseorang atau menarik hati manusia agar mereka berislam dengan keislaman yang baik, kok kemudian ada sebuah masalah, ada sebuah isu bahwa Nabi ternyata menyuruh Umar untuk membunuh salah seorang yang ikut perang. Berarti Nabi membunuh pasukannya sendiri. Nanti ada isu seperti itu, sehingga kemudian Nabi khawatir itu akan menjadi bola liar yang terus, dan kemudian akhirnya tidak seperti yang diinginkan, begitu. Dan para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan, dan ada hadis lain yang menunjukkan Nabi mengatakan akan keluar dari sulbi orang tersebut orang-orang yang akan keluar dari Islam. Ya, mereka baca Quran dengan hebat sekali, sholatnya dengan hebat sekali, namun itu semua tidak membuat mereka berislam dengan benar, yaitu sekte Khawarij. Ya, inilah bibit munculnya sekte Khawarij yang diserukan betul keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian menyerukan kepada orang yang salah dalam situasi yang salah. Ya, betul kalau orang nyuruh adil baik, tapi ini kepada Nabi SAW. Ya, dan dalam rangka mencerca beliau, tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, dan kemudian betul lah nanti berkembang atau kemudian muncul sekte ini, mobil khusus setelah wafatnya Nabi SAW, semakin berkembang, semakin muncul, semakin nampak, ya, di mana akhirnya di antara akidah yang mereka yakini sehingga mengkafirkan banyak orang Islam adalah bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar bisa dihukumi kafir, ya, dan keluar dari Islam dan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, zina, perbuatan riba, perbuatan mencuri dan lain sebagainya, betul itu dosa besar. Tapi orang yang melakukannya belum tentu kafir. Orang Islam yang melakukannya belum tentu kafir, ya. Tapi tidak dengan Khawarij. Mereka kemudian langsung menuduh bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Maka ini bibit sekte Khawarij, ya. Jadi ibaratnya ada, kalau menurut mereka, ya, 10 dikurangi 5 itu 0. Ya, 10 dikurangi 5 itu 0. Orang 10 sempurna, dikurangi sedikit maka bisa habis keimanannya. Yang nanti sebagai responnya ada lagi sekte yang sesat lagi, namanya Murji'ah. Ini sebaliknya, mau ngapain juga orang imannya tetap sempurna. Ya, kalau dia sudah mengaku beriman, mau ngapain juga imannya tetap sempurna. Ya, sehingga ini sebaliknya, bagi mereka 10 dikurangi 10 ya masih 10, begitu ya. 10 dikurangi 10 masih 10. Ya, adapun yang benar ahlu sunnah wal jamaah, ya, kalau 10 dikurangi 5 ya 5, 10 dikurangi 3 ya 7. Ada 10 dikurangi 10, mungkin orang bisa habis keimanannya. Memang ada dosa kekufuran, dosa kesyirikan yang bisa membuat orang keluar dari Islam, ya. Dan itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Tapi tidak semua dosa membuat seseorang keluar dari Islam, ya. Ini diantara muncul, ya, bibit sekte Khawarij ini. Kemudian ada peristiwa lain di tahun ke-8 Hijriah. Setelah selesai pembagian ghanimah, Nabi SAW pun umrah bersama sahabatnya. Itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah
tahun ke-8 Hijriah, ya, hampir masuk bulan Dzulhijjah. Namun Nabi tidak berhaji. Nanti baru tahun depannya Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, ya. Setelah itu beliau kembali ke Madinah, ya, setelah umroh. Setelahnya beliau kembali ke kota Madinah. Yang tadi sudah diisyaratkan oleh beliau bahwa beliau akan kembali bersama orang-orang Ansor untuk menuju ke Madinah, ya. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Mekah yang dipimpin oleh Aitab bin Usaid, seorang sahabat yang masih muda. Ada yang mengatakan umurnya 18, ada yang mengatakan umurnya 20 ketika itu. Tapi Nabi menyuruh dia untuk memimpin kota Mekah tersebut, ya, menjadi semacam gubernur lah kalau kita sekarang. Dan Nabi SAW sebagai presidennya, sebagai khalifahnya, Aitab bin Usaid ini sebagai gubernurnya di sana. Dan beliau juga menaruh Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan orang-orang tentang Islam, ya. Tentunya perlu orang yang mengajarkan bagaimana caranya sholat, bagaimana syariat-syariat Islam yang wajib dan lain sebagainya. Maka diutuslah Mu'adz bin Jabal. Jadi dua orang ini ditaruh oleh Nabi SAW. Dan Mu'adz bin Jabal juga waktu itu usianya masih terhitung sebagai seorang pemuda. Kejadian lain di tahun ke-8 Hijriah ini adalah kelahiran putra Nabi SAW, Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad dari budak beliau Maryah Al-Qibtiyah. Ini seorang budak, ya. Kemudian disusukan oleh Ummu Burdah Al-Ansariyah. Namun usianya tidak lama. Ibrahim hanya beberapa bulan saja beliau wafat, ya. Usianya hanya beberapa bulan wafat Ibrahim ini. Dan beliau wafat ketika itu terjadi gerhana. Ketika itu terjadi gerhana. Sebagian orang kemudian menghubung-hubungkan, gerhana ini terjadi karena wafatnya anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung membantah hal tersebut. Ya, sesungguhnya bulan dan matahari dan bulan itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan atau terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari bukan karena wafatnya siapapun atau bukan karena lahirnya siapapun, tapi matahari dan bulan mereka tunduk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka begitu. Katanya mau gerhana, ya, mungkin beberapa hari lagi, ya. Jadi seperti itu. Maka Nabi SAW ketika gerhana mensyariatkan untuk sholat, ya, sholat gerhana, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nikmat, ya, dan memberikan musibah dan bala bencana dengan terjadinya gerhana tersebut, dan agar orang-orang tidak membuat hal-hal yang akhirnya menjerumuskan mereka pada kesyirikan. Ya, sudah begitu saja masih banyak orang-orang yang berkeyakinan macam-macam, ya, ditelan oleh apa? Naga, buto dan lain sebagainya. Ya, ditelan, kemudian akhirnya sebagian orang membunyikan kentongan begitu, ya. Kemudian akhirnya buto tersebut memuntahkan kembali, baru kemudian terbit lagi. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Nabi SAW mengatakan mereka adalah, atau bulan dan bintang ini adalah makhluk-makhluk Allah, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disyariatkan kita untuk sholat, ya, untuk sholat gerhana, ya, ketika terjadi gerhana tersebut. Demikian pula di antara peristiwa yang terjadi tahun ke-8 Hijriah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bersama 150 orang ke Dzul Khulasah di Yaman. Jadi masih bagian dari merealisasikan tauhid di sekitar Jazirah Arab untuk menghancurkan berhala yang bernama Ka'bahnya Yaman. Jadi ada berhala, sebuah batu di sana dimasukkan ke dalam sebuah bangunan yang dibuat seperti Ka'bah, sama-sama kotak. Ini ilustrasi, ya, ilustrasi. Ada yang menggambarkan demikian, tapi wallahu a'lam apakah seperti itu atau tidak. Berhala tersebut bentuknya
batu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bangunan kotak yang kemudian ditutupi juga kain, dibuat seperti Ka'bah, ya, sehingga disebut Ka'bah Yaman, Ka'bahnya Yaman. Hanya saja putih, dari batu putih. Kita tahu kalau Ka'bah dari batuan hitam, ya. Kalau Ka'bah Yaman ini dibuat dari batu putih. Dan kemudian sebagian mereka tawaf juga di sana dan lain sebagainya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini juga diantaranya orang-orang Yaman ingin meniru-niru Ka'bah seperti itu, sehingga mereka punya sesembahan di sana. Orang-orang musyrik di Yaman ketika itu. Maka Nabi SAW mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini untuk pergi ke Dzul Khulasah tadi, di Yaman tadi, dan tentunya untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, dan dilakukanlah dan berhasil, ya, dihancurkan berhala-berhalanya. Ada yang menyebutkan bangunannya belum sempat dihancurkan oleh Jarir bin Abdullah karena kuatnya bangunan tersebut, tidak sempat. Ka'bahnya yang seperti Ka'bahnya itu tidak sempat. Baru kemudian beberapa abad setelahnya baru kemudian dihancurkan oleh khalifah jauh setelah beberapa abad setelah Nabi SAW wafat, ya. Ala kulli hal, selesai atau ekspedisi tersebut berhasil, dan itu masih merupakan bagian dari keinginan Nabi SAW agar betul-betul agama Islam ini dengan tauhidnya, dengan akidahnya menjadi tersebar di seluruh jazirah Arab, yang bisa didakwahi, yang bisa diberantas kesyirikan, maka diberantas oleh Nabi SAW. Allahu a'lam. Demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan. Mungkin masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa kita sambung lagi, kita cukupkan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan pada kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita orang-orang yang keluar Ramadan dalam keadaan orang-orang yang bertakwa, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.